Oke, katanya kamu ada temuan soal kasus merek lagi nih, Jis. Ini Ada nih. kasus apa nih soal merek yang sekarang nih? Em, Tentang bisnis logistik sekarang. Bisnis logistik, Ya, oke. ini cukup seru nih. Hmm. Jadi ada namanya Indah Logistik. Indah Logistik, oke. Saya pernah lihat ya saya di jalan nih. Ya, Yang warna oranye bukan sih? ya warna oranye. Oh iya iya. Warna dia gambar bintang. Ada Indah. bintang, Ya, iya benar. PT Indah Logistik. Nah, itu nama PT-nya. Kalau brandnya itu Indah Kargo atau Indah Logistik saya lupa. Terus ada gambar bintangnya, ya. Dia udahlah daftar mereknya itu di 2012 kalau nggak salah. Oke. 2012. Berjalanlah. Nah, tiba-tiba PT Indah Logistik ini dapat komplainan. Oke, kapan nih? Baru-baru ini? Di 2000, komplainannya sih mungkin di 2016 lebih lah. Oke, Ke atas oke. lah, 2016 ke atas. Dapat komplainan, Mas saya ngirim barang gak sampai gini-gini, Mas paketnya hilang gimana ya gitu. Banyak komplainan. Pas dicek, loh ini kita gak pernah kirim barang ini. Wah, Nah, lah saya kan ordernya ke Indah Logistik katanya. Waduh katanya. Dicek lah mana ada buktinya nggak. Pas dilihat buktinya ternyata si kwitansinya juga mirip. Wah ini mirip dari saya nih kwitansinya. Pas dilihat logonya ternyata dia beda. Dari logonya ketahuan. Indah Kargo Malang namanya. Oke. Ada Malangnya kalau Ya ini. ada Malangnya. Wah Indah Kargo Malang nih katanya. Ditelusuri lah. Pas dicek di DJKI Indah Kargo Malang ternyata ada Indah Kargo Malang. Terdaftar. Padahal logonya sama. Bintang. Oke. Logonya sama. Ya 90% lah sama. Terus ya kalau 90% mah itu mah udah mirip banget lah. Udah mirip banget. Namanya sama Indah Logistik. Yang ini Indah Kargo, yang ini Indah Kargo Malang. Harusnya sih DJKI udah menolak harusnya. Iya. Karena si Indah Kargo yang utama yang asli 2012 dan CP Indah Kargo Malang itu 2013. Harusnya sih dari segi nama juga udah ditolak, Jis. Harusnya ditolak sih. Soalnya udah ada nama indahnya gitu. Ya, saya juga bingung. Netizen juga bahkan bingung. Kenapa DJKI meloloskan katanya gitu. Padahal udah ada nih. Oke. Pas Udah mah namanya sama persis Ya. kayak gitu ya. Cuman ada tambahan Malangnya. Ya, Ini logonya 90% mirip banget kayak gitu logonya ya. mirip. Kalau kan biasanya kalau plagiarisme itu kan ada toleransi itu 20% tuh. Ya. Kalau di skripsi ya. Ya, Di skripsi ya. itu toleransi itu 20% kayak gitu. Ini mah 90% mirip Ini ya. mah, ya, teman-teman dilihat dari jauh juga, wah ini mah Indah Kargo biasa gitu kan. Iya. Pas dilihat pemiliknya ternyata milik mantan kepala cabang. Jadi ada karyawan PT Indah Logistik, Resign. dia bikin dia bikin CV Indah Kargo Malang bahkan waktu masih kerja Oke. di PT Indah Logistik. Masih kerja kan 2012 daftar merek nih si Indah Kargo, Indah Logistik. Indah Kargo Malang 2013 beda setahun masih kerja. Sedangkan si kepala cabang ini resignnya itu 2016. Gitu ketahuan setelah 2016 karena ada yang komplain. Wah ada dugaan ini dong, dia mendompleng nama ini nih kemungkinan nih. Dia mendompleng, terus sistemnya mungkin dicuri juga. Iya. Bahkan kwitansinya bentuknya sama katanya. Iya. Ibaratnya kan, ya kan ada istilah gini lah. Kamu kalau pengen jadi punya bisnis, ya sok kerja dulu istilahnya gitu ya. Nanti setelah bekerja, setelah dapat pengalaman, dapat ilmu, ya sok bikin usaha sendiri. Ya. Itu kan nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu adalah nama dari bisnisnya sama. Ya jadi maksud dari nasihat ya, teman-teman silakan kerja dulu, abis itu kalau udah berpengalaman
boleh bikin bisnis sendiri. Itu tuh namanya harus beda. bukan bukan ditiru. Jadi usahanya bukan ditiru, bukan. Iya. Namanya harus beda. Ya ibaratnya teman-teman karyawan KFC misalkan ayam ya. Di sana saya pengen bisnis sendiri ayam. Ya. Nggak masalah dong bisnis ayamnya Boleh, kayak gitu ya. boleh. Tapi namanya jangan KFC juga gitu kan. Iya, misalkan ayam berkah kadang-kadang Iya, beda, KFC iya. dan berkah beda. Itu maksudnya gitu. Jangan plek-plek ditiru gitu. Nah ini mah sama persis ya. Iya. Dilaporkanlah ke secara lokal ke Kapolres Malang. Malang, oke. Iya. Tapi kepolisinya nggak bisa menindaklanjuti karena ini dua-duanya terdaftar katanya. Oke. Akhirnya menggugat lagi ke nasional. Oke. Ke komisi brand lah, banding merek lah, ke situ pengadilan merek gitu ya. Nah dari situlah dia minta dihentikan, dibatalin, mereknya dibatalin, habis itu minta tidak beroperasi lagi gitu ya, dan mungkin minta ganti rugi atau apa gitu ya. Nah cuman ini belum final nih kayaknya. Oh belum final. Belum final sampai sekarang. Sampai sekarang belum final. Sampai sekarang belum final. Wah lama banget tuh. Ini masuk ke pengadilan yang nasionalnya ini baru 2025. Oh baru-baru. Ya. Cuman kasusnya udah lama ya. Cuman kasusnya udah lama. Berawal dari komplainan. Bener. Ya belajar di situ ya daftar merek penting ini ya, sangat penting. Sangat penting. Meskipun ada celah di DJKI ya ini anomali-anomali yang kayak gini yang sering kita keluhkan Ya. gitu. Anomali-anomali yang kayak gini. Ya tapi kalau kita daftar seenggaknya terus daftar duluan kayak gitu ya. Kita jadi orang yang bisa menggugat gitu ya. Ya, kita ada bukti, kita daftar duluan gitu. Selisih waktu itu bisa jadi bukti kalau kita adalah pemegang merek sah. Ya, bener. Sehingga nanti kalau masuk ke pengadilan kita yang paling kuat nih harusnya gitu kan. Ya. Ya meskipun ada aja mungkin potensi kasusnya kayak si Indah ini ya. Ada yang dia daftar merek dengan nama kita yang sama persis terus lolos. Tapi seenggaknya kita bisa gugat dia gitu ya. Benar. Oke, itu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan nih teman-teman, wah ngeri juga ya kasus Indah. Saya pengen daftar deh dari sekarang kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi bisnis dan belum daftar merek, segera daftar merek secepat mungkin. Takutnya ada orang yang mendaftarkan. Karena kalau dilihat dari kasus-kasus merek ya, itu didaftarinnya tuh sama karyawan, sama partner misalkan dari suppliernya, dari partner bisnisnya gitu. Terus ada lagi dari keluarga misalnya. Tiba-tiba sepupunya, keponakannya gitu. Atau dari masih keluarga jauh tiba-tiba mendaftarkan merek kita gitu. Iya. Kita nggak tahu siapa yang akan mendaftarkan merek ini nih. Nah, Iya. jadi harus cepat mungkin teman-teman kalau bisnis daftar merek. Iya. Nah, daftar mereknya gimana Bang? Caranya langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya kayak itu gampang, tinggal WA aja nomor yang itu kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.